Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. Saat i'tidal, kemudian tangan kita mengangkat dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka dari situ persoalannya sebelum ke ruku ada jeda kemudian berhenti yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Yang di jeda ini Nabi mengatakan hatta ta'tadila qa'iman, jangan dulu langsung sujud bangkit dari ruku saat mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kata Nabi, jangan langsung sujud sebelum, hati-hati, tulang-tulang di punggung kita ini, di rusuk-rusuk kita kembali tegak berdiri, tegak lagi. Hatta ta'tadila, dari kata ta'tadila muncul istilah i'tidal, berdiri sempurna, seimbang. Balik dulu, jadi secara fisikal Nabi menginginkan, maaf ya, darah bisa mengalir dengan nyaman lagi. Posisi tubuh enak lagi. Ya, sehingga dengan itu semua sistem di tubuh kita pun akan berjalan dengan sempurna. Anda bayangkan, di ruku baru begini langsung sujud. Itu jantung kita pun capek itu. Apalagi saat akan sujud, di mana darah nanti akan dipompa dengan kencangnya menuju otak. Kalau kemudian gerakan-gerakan kita tidak beraturan dengan benar, tidak tumakninah di sini, bukan hanya sholatnya bermasalah, tapi fisik kita pun akan kena masalah di situ. Ya, baik, sekarang kita ambil praktek dulu untuk contoh. Akhi boy. Alhamdulillah, itu konsisten ya. Istiqamah. Baik. Sudah berkeluarga? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Istiqamah dan istiqamah. Bismillah. Siap. Rukuk. Bismillah. Ya. Baik. Lebih enak mana ke sana dengan ke sini? Ke sini ya. Baik. Bismillah. Taib ya. Pelan-pelan teman-teman sekalian, saya ingin ingatkan kembali, ini lurus. Kemudian ini sudah bagus, tidak mendekat kepada lambungnya. Di sini menekan, kemudian di sini ya, otot yang di belakang, di betis naik ke atas, ditekan dan diluruskan. Taib. Pelan-pelan sebentar, ini sudah kita bahas cukup panjang, langsung i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, tahan tangan di sini. Baik, ini yang pertama mengambil hadis Al-Bukhari, kan? 715 hadwaman kibaihi sejajar dengan bahunya di sini. Bisa mengambil juga hadis riwayat An-Nasai nomor hadis 1101 sejajar dengan daun telinga di sini, naik ke atas, angkat sedikit. Ya, bisa juga menempel, yang ini tidak ada masalah. An-Nasai mengatakan bisa jempolnya menempel di sini bagi yang sejajar dengan daun telinga. Kemudian setelah itu, nah sekarang mau sujud kan? Nah, saat akan sujud kan tidak mungkin tangannya begini terus. Baik kan? Persoalannya kemana tangan ini ketika menunggu jeda akan menunaikan sujud. Sambil menunggu darah kembali ya berjalan, beredar di tubuh dengan baik, dan kemudian tulang-tulang rusuk di belakang ini kembali tegak dengan sempurna. Kata Nabi, hatta ya'uda kullu qaffarin makanu, sampai ini kembali tulang-tulang di belakang ini menempati posisinya sesuai dengan tempatnya masing-masing, darah mengalir dengan baiknya. Baik, dan saya belum pernah melihat orang salat kemudian seperti ini saja. Ya. Nah, pasti akan ada dua kejadian. Nah, tangan antum kemana setelah itu? Nah, ada yang begini kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita sudah ambil doanya pertemuan lalu. Bisa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Kalau pakai a, ingat ada mil'u, ada mil'a. Kalau pakai mil'a, mil'as samawati wa mil'al ardi, tambah dengan bainahuma, wa ma bainahuma. Ya, baru kemudian wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Taib, nanti saya berikan rahasia terbesarnya. Ya, kenapa ada kalimat-kalimat mil'u dan mil'a. Tahan, kita bahas fikih ikhtilafnya dulu.
Setelah seperti ini, dan kemudian kita berharap untuk berbalik dulu, misal kiblat ke sini dulu, Mas. Ya, ini jelas ya, tampak dari belakang, punggungnya kembali ke posisi masing-masing dulu. Paham ya? Halo? Bah, alhamdulillah. Jadi, mohon maaf, tidak bengkok begini, bungkuk. Ya, awas, hati-hati, ini peringatan dari Nabi. Karena kadang-kadang ada orang baru begini, Sami Allah liman hamidah, baru di sini sudah turun. Tidak disukai, ini melanggar ketentuan Nabi SAW. Tidak ada tumaninah dalam dirinya. Ini dipersoalkan oleh Nabi. Saya pernah sampaikan seorang sahabat bernama Khalad saja, kemudian melanggar ketentuan dalam sholat, karena belum sempurna belajarnya, kata Nabi, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Ya, karena itu, saat Anda yang tidak Sami Allah liman hamidah, pastikan dulu seperti ini. Paham ya? Baik, ini sudah tegak, sudah nyaman, ini posisi tampak belakang. Saya ingin kemudian tampak bagian depan supaya diketahui. Sebentar, baiknya. Seperti ini. Awal-awal Nabi sholat menghadap ke arah Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian turun surah Al-Baqarah ayat 144. Diminta menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Maka berbaliklah 180 derajat. Contoh. Nah, ya. Ketika berbalik ke arah kanan, sahabat ikut berputar ke arah kanan ke belakangnya. Baik, maju ke depan. Bismillah. Ini posisi pertama. Irsal. Irsal itu artinya, atau sadel, artinya tangannya tidak bersedekap di sini, tapi di bawah terurai seperti ini. Seperti ini contohnya. Jelas? Pernah menemukan yang seperti ini? Halo? Pernah? Ya, mungkin antum sendiri gitu kan? Baik. Begini. Ada yang kedua. Kira-kira seperti apa? Jangan dikira-kira. Kita harus kembali kepada beberapa pernyataan dari dalil dan dari para ulama. Ada yang kemudian juga bersedekap seperti sedekap dalam takbiratul ihram yang pertama. Di saat takbiratul ihram, kemudian ada yang bersedekap kan? Allahu Akbar. Jadi telapak tangan yang kanan diletakkan di atas punggung yang kiri, atau sejajar dengan pergelangannya, atau di hastanya di sini, disimpan di dadanya. Contoh? Ya, misal seperti ini. Yang dimaksud dengan dada telah saya terangkan. Ada yang mengartikan nahr di sini, ada yang mengartikan sodar. Kalau sodar itu artinya, maaf, rongga yang kosong terletak di antara perut dan bagian atas dada. Baik ya? Dan saya lebih memilih menggunakan sodar yang di sini. Karena redaksi hadis yang menggunakan sodar, dan hikmahnya di balik sodar ini ada kolbu. Kolbu inilah yang dijaga oleh kita semua supaya bisa stabil dan baik dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa saya harus menyalahkan pilihan-pilihan yang lainnya. Baik ya? Kemudian, lihat teman-teman sekalian. Tadi posisi pertama begini, posisi kedua yang seperti ini. Mana yang benar? Sekarang pertanyaannya, ini ikhtilaf atau khilaf? Yang ikhtilaf angkat tangan. Antum lagi sholat, gak usah. Yang khilaf? Untuk menentukan apakah ikhtilaf atau khilaf, kita mesti kembalikan kepada dalil. Antum tidak boleh kemudian menilai sesuatu, ini khilaf, ini ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama, sementara antum tidak pernah mengetahui mana dalil untuk menguatkan itu. Kita bahas dulu dalilnya, dari sini baru kemudian kita uraikan turunan-turunannya. Paham sampai sini? Bismillah. Antum mau di sini menerangkan atau kembali? Di sini dulu ya. Jazakumullah. Baik, kita ambil beberapa dalil, teman-teman sekalian. Pertama, yang cukup populer, kita ambil dari urutan yang paling sahih dulu, di Al-Bukhari. Nomor hadis 740, sampai dengan 744-nya. Kemudian kita juga bisa diambil di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 826-nya. Kemudian bisa juga diambil di Abu Daud. Nomor hadis 726-nya. Kemudian kita bisa ambil juga di An-Nasa'i. Alhamdulillah. Nomor hadis 888. Kalau bisa dari 886-nya juga bisa diambil. Kemudian yang ini kita bisa juga ambil dari nomor hadis 397. Tentang kisahnya Khalad bin Rafi Az-Zuraiki. Rawi yang paling populer meriwayatkan ini adalah sahabat Wa'il bin Hujur. Saya bisa menyampaikan pada Anda kesimpulan, itu sederhana. Tapi saya ingin membiasakan untuk menghadirkan kesimpulan, kita punya turunan, ya, mengetahui dalil-dalil yang melengkapi kesimpulan kita.
Sehingga kalau cara berpikir kita memahami dari mulai akarnya, maka pertama kita punya argumentasi yang kuat, yang sekiranya dipertanyakan oleh orang lain, kita bisa menjawab dengan lebih baik. Yang kedua, dengan pengetahuan ini bisa lebih menenangkan kepada diri kita untuk mengamalkan pilihan yang kita ambil. Itu yang kemudian saya coba biasakan untuk mengambil turunan-turunan dalil ini. Selain mengamalkan beberapa turunan dari Nabi SAW. Kalau antum ingin singkat, barangkali nanti insya Allah ustadz-ustadz lain bisa menyampaikan dengan gambaran-gambaran yang lebih singkat. Di kesimpulannya begini, begini, begini. Silahkan ambil kalau sepanjang dengan turunan dalil yang sama insya Allah. Taib, Bapak Ibu sekalian, persoalan tentang baik irsal, sadel, begini, ataupun qabad, ya, dengan bersedekap, ada sebagian menggenggam seperti ini, itu semuanya, dua hal ini, ternyata setelah diteliti itu bersumber dari hadis-hadis yang sama. Cuma berbeda dalam hal menafsirkan tentang urutan hadis-hadis dan riwayat itu. Karena memang yang datang dari Rasulullah SAW ketika menyampaikan ini, disebutkan oleh para sahabat ketika melihatnya, Nabi kan menyampaikan begini, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Maka setiap yang melihat Nabi salat, dia mengabarkan pada yang lainnya. Begini Nabi salat, begini Nabi salat. Ya? Nah ketika kemudian menyampaikan riwayat-riwayat itu, riwayat-riwayat ini dihimpun kurang lebih persoalan saat i'tidal, ini terhimpun dalam hadis-hadis berikut, yang hadis ini bersumber nanti kepada sahabat khususnya Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu. Nah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para sahabat ini, nanti saya akan bacakan, ya, kalimatnya itu tidak menampakkan posisi yang khusus saat selesai kemudian dalam i'tidalnya. Apakah tangannya dilepaskan begini, ataukah tangannya kembali ke sini. Kalimatnya berbentuk kalimat umum, sehingga ketika sampai di masa orang-orang yang belajar setelahnya, terlihatlah kemudian kalimat umum ini seakan memberikan kesan apakah seperti ini, ataukah seperti ini. Maka dari pembahasan kalimat umum inilah kemudian dikembalikan oleh para ulama kepada pembahasan contoh Nabi dalam praktek sholatnya, plus pemahaman dalam menafsirkan dalil-dalil ini. Kita keluarkan dalil-dalilnya. Satu. Saya sedikit agak cepat untuk mengembalikan kepada pemahaman ini. Saya ambil di An-Nasa'i dulu, nomor hadis 888. Dari sahabat Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai kepada beliau, beliau menyampaikan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, kata Nabi kan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Karena itu para sahabat ketika ingin menunaikan salat, maka mereka akan belajar dulu pada Nabi, bagaimana Nabi SAW salat. Di antara yang belajar itu, ada yang bernama sahabat Wa'il bin Hujur. Dan saya tekankan kepada anda, sahabat ini adalah di antara sekian sahabat yang sangat aktif mengamati salatnya Nabi dan menyampaikan riwayatnya sehingga sampai pada kita semua. Kata beliau, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah, jika beliau berdiri dalam salatnya, perhatikan kalimatnya. Jika beliau berdiri dalam salatnya, qabada bi yaminihi 'ala shimalihi. Maka beliau menggenggam dengan telapak yang kanannya punggung yang kirinya. Maksudnya bersedekap. Ya. Jadi kalau misalnya saya minta bantuan sejenak. Baik, misal ya. Misal bukan sholat tapi pegang mic sebentar ya. Baik, begini misal. Alhamdulillah. Sebentar ya. Ini kalau saya lepaskan suaranya hilang gitu kan. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau misalnya kita ambil tadi kata beliau Wa'il bin Hujur, ya, beliau menyampaikan saya pernah melihat Rasulullah SAW idza kana qa'iman fis shalah, jika beliau berdiri dalam salatnya, maka qabada bi yaminihi 'ala shimalihi. Beliau dalam keadaan berdiri ini, itu telapak yang kanannya menggenggam punggung yang kirinya. Maksud qabada di sini bersedekap. Jadi bersedekap. Jadi ketika berdiri beliau bersedekap seperti ini. Kan dalam berdiri ini bisa ini menempel saja begini, bisa juga dengan menggenggam seperti ini. Lalu diletakkan di dadanya seperti ini. Artinya kalau ada bahasa qabad artinya bersedekap seperti ini. Paham? Halo? Baik. Jadi yang pertama memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika posisi berdiri dalam sholat itu posisinya apa? Bersedekap. Nah sekarang persoalannya begini. Kalau saya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berdiri bukan? Berdiri. I'tidal berdiri bukan?
Rukuk berdiri bukan? Bukan. Sujud berdiri bukan? Bukan. Baik, saya ulang lagi. I'tidal berdiri bukan? Berdiri posisinya. Takbir berdiri bukan? Bukan, tidak setiap takbir itu berdiri. Sujud itu takbir. Rukuk itu takbir. Baik, takbiratul ihram berdiri bukan? Berdiri. Sudah, jangan tersenyum ya. Baik, kembali fokus pada bahasan. Takbiratul ihram berdiri bukan? Berdiri. I'tidal berdiri bukan? Nah, karena i'tidal itu berdiri, sama dengan takbiratul ihram itu berdiri, maka sebagian ulama berpendapat, karena riwayatnya menyebutkan setiap berdiri itu beliau menggenggam dan bersedekap, maka dipahamilah saatnya i'tidal pun dikembalikan kepada pemahaman berdiri tadi. Maka hadis ini dipahami oleh sementara ulama dengan mengembalikan pada posisi berdiri, i'tidal sama dengan posisi takbiratul ihram. Baik. Jazakallahu khair. Yaitu posisi bersedekap. Ini gambaran pertamanya. Jelas sampai sini? Baik, jadi ini hadis yang utamanya dijadikan sandaran oleh sementara ulama untuk berdalil istinbatul ahkam, berdalil untuk menyimpulkan hukum bahwa bersedekap ini yang dipraktikkan dalam solat itu hukumnya sunnah. Sunnah itu mengacu pada ketentuan hadis Nabi SAW dengan pemahaman tadi. Jadi begitu sami'allahu liman hamidah, dikembalikan lagi tangannya ke sini. Jelas sampai sini? Demikian kemudian dikuatkan oleh ulama kontemporer bernama Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, ulama Saudi Arabia, cukup populer beliau dan cukup faqih dalam persoalan-persoalan fikih Islam. Ya, demikian juga Syekh bin Baz juga menyampaikan pendapat serupa. Jadi begitu bertakbir dan diantara sunnahnya mengembalikan kemudian ke telapak tangan yang kanan menggenggam punggung yang kiri, kemudian diletakkan di dadanya. Paham sampai sini? Kalau kemudian ada sementara kawan kita yang setelah i'tidal dalam hal membaca sami Allahu liman hamidah, saya ralat dalam posisi i'tidal yang mengembalikan tangan ke sini, itu artinya dia mengambil riwayat yang ini untuk mempraktikkan kembali tangannya ke posisi saat dia berdiri seperti takbiratul ihram. Paham? Baik. Jadi dipahami alif lamnya dalam kalimat as-shalah. Alif lam ini ya, kana idza qa'iman fis shalah, alif lam ini dipahami istighraq. Istighraq. Jadi alif lam dalam bahasa Arab ini itu setidaknya punya dua arti. Bisa ma'rifah, bisa istighraq. Kalau ma'rifah itu artinya sesuatu yang khusus. Ya, spesial. Beda dengan yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris seperti artikel the, kan? Ya, car banyak di luar, terbentang. Ya, the car yang itu bukan yang lain. Taib, sayyarah, mobil banyak. As-sayyarah yang itu, bukan yang lain. Pakai alif lam. Baik, jadi kalau ada kalimat menggunakan alif lam, itu artinya mengkhususkan daripada hal yang lain atau yang umum. Yang disebut dengan nakirah. Ada yang kedua, alif lamnya berfungsi istighraq. Istighraq itu sebaliknya, mencakup makna umum yang luas. Kebalikan dari ini. Misal, kita ambil dalam Al-Quran, di Al-Fatihah ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada alnya kan? Alhamdulillah. Nah, al di situ itu fungsinya bukan ma'rifah tapi istighraq, mencakup semua, luas seluruhnya. Karena itu Anda artikan dalam mushaf terjemahan dengan segala puji hanya milik Allah. Segala puji semua. Di semua pujian. Jadi kalau Anda mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam salat, artinya Anda berkomitmen pasca salat Anda tidak ingin mendapatkan pujian. Karena Anda mengakui semua yang terjadi pada diri Anda itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, maka Anda pun tidak layak menerima pujian. Jadi sangat aneh kalau ada orang merasa dipuji pada yang tidak layak untuk dipuji. Sama dengan orang yang marah saat dicela ketika dia tidak punya celaan. Atau sama juga aneh orang yang mencela sesuatu yang sudah tercela. Itu semua orang aneh. Ya, semua orang aneh. Mencela sesuatu yang sudah tercela itu aneh. Misal, ayam itu punya nafsu, tidak punya takwa. Tidak punya takwa. Ketika kemudian dia buang kotoran sembarangan, atau misalnya maaf berjalan-jalan tanpa pakaian, itu tercela. Saya belum pernah lihat ada ayam jalan dengan menggunakan pakaian misalnya kan. Baik, aurat terbuka bagi hewan, itu sudah tercela. Memang hidupnya dengan nafsu, bukan dengan takwa. Seperti itu adanya. Buang kotoran di mana-mana, memang demikian adanya. Jadi kalau misalnya ibu sedang ngepel lantai, tiba-tiba ada ayam buang kotoran di situ, ibu nggak usah marah. Nggak ada kerjaan, Pak.
Dasar ayam, emang begitu. Karena memang tercipta dengan keadaan nafsunya. Jadi Anda cuma buang-buang waktu. Mencela yang sudah tercela, itu nggak ada kerjaan. Jelas ya? Baik, sama dengan begini. Marah ketika Anda dicela pada apa yang tidak Anda punya. Kalau Anda tidak merasa tercela, kenapa Anda marah? Ya, Bapak ini pembohong. Kata siapa? Oh, kata siapa? Kalau Anda tidak merasa berbohong, kenapa kemudian Anda mesti marah? Jadi kalau Anda tidak merasa memiliki sesuatu yang dicela oleh orang lain, nggak usah marah. Buang-buang energi kemudian membalas pada sesuatu yang tidak ada maknanya. Dan yang ketiga, sama persis ini bahasan kita. Senang pada pujian yang tidak layak untuk disandang. Itu sedang kurang sehat. Betul. Karena Anda mengatakan segala puji milik Allah. Kenapa Anda merindukan pujian? Aneh kan orang ini sholat mengatakan segala puji hanya milik Allah. Selesai sholat dia pengen dipuji. Aneh. Aneh ya. Karena itu teman-teman sekalian, hidup orang yang tidak pernah ingin dipuji itu tidak capek. Karena itu ketika Anda mengambil dari bagian pujian, Anda telah mengambil dari sebagian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kuranglah nilai dalam manfaat yang didapatkan dalam kalimat istighraq ini. Termasuk kita tidak sadar ya, kalau sudah mengucapkan al, jangan diselingi dengan kalimat-kalimat lain yang menurunkan nilai pujiannya. Sekalipun, walaupun, ya, dan sebagainya. Itu hilangkan. Masya Allah, akhi. Anak antum luar biasa nih, hafal Quran dalam 6 bulan. Apa rahasianya? Alhamdulillah, itu semua karena kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-istighraq. Ya, ana juga sedikit sih berikhtiar dengan istri ana. Malam-malamnya kami tahajud, terus kami merojaah terus anak kami. Ya, seperti itulah kiranya. Pakai tambahan itu, sudah. Mengambil dari bagian istighraq tadi. Paham ya? Antum sakit masuk rumah sakit. Ya, kaki kepleset, sudah agak sembuh datang teman-teman menengok. Antum mulai latihan jalan. Bagaimana kabarnya, akhi? Alhamdulillah, sudah bisa berjalan. Ya, walaupun, nggak usah pakai walaupun. Kalau antum gunakan kata walaupun, berkurang nilai pahalanya. Ini. Paham ya? Tapi kalau orang tanya bagaimana metode, antum terangkan metodenya. Tapi kalau orang memuji pada antum, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, al di sini dalam kalimat as-shalah, idza kana qa'iman fis shalah, menggunakan alif lam dipahami alnya istighraq. Kalau istighraq artinya semua berdiri dalam salat. Mau berdiri dalam takbiratul ihram atau berdiri dalam i'tidal. Karena i'tidal dalam posisi berdiri, maka tangan dikembalikan ke posisi semulanya. Paham sampai sini? Dalil pertama. Kedua, mayoritas ulama, kalau mayoritas itu saya katakan lebih banyak daripada yang tadi. Ya. Walaupun nanti, awas, jangan terjebak. Kalau mayoritas berarti lebih layak diikuti. Tidak. Artinya banyak yang milih. Tapi belum tentu juga kemudian bisa disalahkan yang sedikit. Tidak. Karena ijtihad itu tidak bisa menggugurkan ijtihad yang lainnya. Kalau ukurannya dalil, bukan ukurannya banyak atau sedikit. Kalau dalilnya ada, maka tidak menutup kemungkinan untuk dikerjakan. Sekalipun nanti ada tarjih mana yang paling kuat yang mungkin bisa kita amalkan. Taib, ulama yang lain berpendapat bahwa saat i'tidal itu tangan tidak perlu qabad bersedekap ke sini. Cukup irsal, kembalikan ke sini. Apa dalilnya? Dalilnya setidaknya ada beberapa turunan. Satu, menggunakan hadis yang sama dengan hadis Wa'il ini. Kata para ulama ini, untuk mengetahui apakah al yang di sini istighraq atau ma'rifah, jangan disimpulkan lewat satu hadis yang ini, tapi mesti dirinci oleh hadis-hadis yang lainnya. Ini baru hadis umum, bukankah ada hadis khususnya dengan detail hadis yang lain? Kaidahnya mengatakan jika ada yang khusus, maka yang umum diikutkan pada yang khusus, maka tidak berdiri sendiri yang umumnya. Baik, apa di antara hadis-hadis khususnya? Ternyata hadisnya diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur juga dalam hadis-hadis yang tersebar baik di Al-Bukhari, di hadis Muslim, di Abu Daud dengan hadis-hadis yang lainnya. Apa di antaranya? Mari kita lihat hadis tentang Al-Musi fis Salah, kisahnya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Di Al-Bukhari nomor hadis 744, juga di hadis Muslim nomor hadis 397. Dengan riwayat yang sama. Dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, saya pernah sampaikan kisah ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala al-Masjid an-Nabawi, maka dia masuk ke Masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid, dan Nabi berada di sisi lain di masjid itu. Jadi orang ini salat, Nabi di sisi yang lainnya. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala dia salam ke kanan dan ke kiri, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala ya Rasulullah, assalamu alaik ya Rasulullah. Maka dia berkata, assalamu alaik ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam wa rahmatullah, salli irji' salli fa innaka lam tusalli. Silahkan kembali salat karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu thalatha marratin, maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berkata pada orang ini, irji' salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi salat karena Anda belum salat. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi dari apa yang telah saya tunaikan tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila shalah, kalau salat kamu ingin sempurna, asbighul wudu, sempurnakan dulu wudu. Begini caranya. Diajarkan oleh Nabi wudu. Kemudian, tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Begini caranya. Thumma fakabbir, kemudian mulai bertakbir, begini caranya. Nah, lihat baik-baik. Ketika Nabi mengajarkan tentang takbir, Nabi mengajarkan rinci. Begitu bertakbir, kata Nabi, fawadha'a, maka letakkan, ya, fawadha'a, maka Nabi meletakkan telapak tangan yang kanan, kemudian di punggung yang kirinya. Dan itu dijelaskan pula di hadis Muslim, kemudian tercantum juga di Abu Daud. Kalimatnya jelas. Bahkan di Abu Daud dirinci. Boleh kemudian meletakkan punggung yang kanan, di telapak yang kanan di punggung yang kiri, atau rosgun ala rosgin, ini pergelangan ketemu pergelangan. Kemudian atau telapak tangan dengan sa'id di sini, hasta di sini. Rinci sekali di Abu Daud. Jadi saat bertakbir ini, bertakbir Allahu Akbar, Nabi langsung menerangkan, letakkan punggung yang telapak yang kanan di punggung yang kiri, atau pergelangan dengan pergelangan, atau kemudian telapak di hasta di sini. Kemudian setelah itu, mulai antum kemudian membacakan bacaan dari yang ringan dari Al-Qur'an. Ya, baca Al-Fatihah, baca kemudian surah. Kemudian mulai bertakbir kembali. Bertakbir disebutkan, thumma falyarfa' yadaik, angkatlah kedua telapak tanganmu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Takbir ruku. Kemudian dia ruku. Falyarka', ya, hatta tatma'inna raki'an. Kemudian dia ruku sampai tenang dalam rukunya. Lihat, saya pelankan. Hadap kiblat, takbir. Kata Nabi, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri begini. Di dada. Baca yang paling mudah dalam Al-Quran. Setelah iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah yang mudah. Kata Nabi, takbir lagi, kemudian ruku. Ruku seperti tadi. Kata Nabi, ruku dulu sampai tenang. Perhatikan baik-baik, ketika selesai ruku sampai tenang, falyarfa', kemudian bangkitlah dari ruku, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak i'tidal dalam berdiri. Diajarkan bacaannya oleh Nabi. Setelah itu, kemudian falyasjud, maka sujudlah engkau. Lihat baik-baik ya. Ketika Nabi mengatakan bangkit dari ruku, berdiri sampai tegak i'tidal. Seimbang. Diajarkan bacaan, kemudian langsung sujud. Yang menarik ketika selesai sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangkit lagi. Ketika diterangkan oleh Nabi, kemudian bangkit lagi dan letakkan tanganmu yang kanan di punggung yang kiri. Disebutkan lagi, letakkan yang kanan di punggung yang kiri. Perhatikan detail hadis ini baik-baik. Kata para ulama yang kedua, kalaulah kemudian saatnya tidak telapak tangan yang kanan diletakkan di punggung yang kiri, tentulah Nabi akan menyebutkan kalimat itu. Karena ketika Nabi menyebutkan takbiratul ihram, Nabi menyebutkan yang kanan letakkan di punggung yang kiri. Tapi ketika menyebutkan i'tidal, Nabi tidak menyebutkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Menariknya ketika bangun dari sujud bangkit lagi ke rakaat yang setelahnya, Nabi menyebutkan lagi letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Kalaulah kemudian i'tidal itu memposisikan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, tentulah Nabi akan menyebutkannya dan para sahabat akan mengkhususkan penyebutan itu. Karena mustahil ada gerakan-gerakan dalam sholat tidak dirinci oleh Nabi SAW. Paham sampai sini? Nah, jadi dalam hadis-hadis yang kami cantumkan ini, kemudian para ulama menyampaikan kesan bahwa ini menunjukkan kesan saat i'tidal, telapak tangan ini tidak dikembalikan bersedekap, tapi dikembalikan kepada mursalnya seperti ini. Baik ya? Alasan yang kedua, alasan mengembalikan kepada posisi takbiratul ihram, yaitu saat bertakbir Allahu Akbar telapak tangan diletakkan di sini. Dengan alasan mengembalikan posisi yang sama seperti takbiratul ihram, hujjah ini pun kemudian didiskusikan, dibantah oleh ulama yang kedua. Karena dalam takbiratul ihram tangan kita pun bisa begini. Jadi ada dua riwayat, boleh begini, boleh begini. Dan asal dalam sholat, asal mulanya, ini ketika bertakbir Allahu Akbar, asal pertama kali bukan begini, tapi asalnya begini. Anda kalau mengikuti kajian kami dari awal, kami pernah jelaskan bagaimana asalnya dari begini tiba-tiba jadi bersedekap. Itu asalnya begini. Asalnya irsal.
Kalau Anda membuka kitab di kitab-kitab Imam Malik, di kitabnya Al-Muwatta dengan kitab fikihnya Imam Malik, maka Imam Malik tetap memilih yang seperti ini. Jadi takbirnya begini. Tolong fokus dengan saya dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan Anda menafsirkan setiap sholat yang takbirnya begini itu Syiah. Ya? Tidak setiap yang begini Syiah. Awas, karena riwayat begini itu ada. Awas, hati-hati. Nanti Anda bisa melihat Syiah atau bukan, itu bisa dilihat nanti dalam dua posisi. Posisi yang pertama khususnya saat dia bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Kalau bangkit dari sujud tangannya menepuk-nepuk begini, berarti dia Syiah. Ya, kalau dia bangkit tepuk-tepuk begini, itu Syiah. Jelas ya? Baik, yang kedua, biasanya dia menggunakan batu itu. Ya, batu di balik sajadahnya, yang dengan dia beranggapan tidak menggunakan batu itu, maka sholatnya tidak sah dia tunaikan. Jelas ya? Jadi kalau antum menemukan orang tiba-tiba nyimpan batu dulu misalnya di depannya, nah kemudian telapak tangannya begini-begini setelah bangkit dari sujud, dia Syiah. Dia Syiah. Bahkan kadang-kadang dia tidak salam ketika imam di depan salam. Ya, dia tidak salam, dia mundur dulu, kemudian teruskan lagi sholat. Atau kadang-kadang dia sholat seperti biasa, setelah itu seperti kelihatan sholat sunnah, padahal dia mengulang lagi sholatnya. Karena yang pertama dia taqiyah dalam sholat. Dia taqiyah, hanya menyembunyikan kesyiahannya supaya diduga dia sama dengan kita. Setelah itu dia seperti sholat sunnah, padahal dia mengulang sholatnya. Dan dalam pengulangan sholat ini dia mengerjakan bagian dari apa yang ia yakini, yang nepuk-nepuk dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Tapi ingat, tidak setiap yang begini itu Syiah. Karena dalam mazhab Maliki itu ketika bertakbir tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Ya, mazhab Maliki sekarang menyebar dulu di Madinah. Dulu di Madinah. Jadi Madinah tempo dulu itu mazhabnya Maliki. Di masa Syarif Hussein itu Syafi'i. Di masa kerajaan Saudi Arabia itu berpindah kepada Hambali. Ya, masa Maliki semuanya begini. Sekarang mazhab Maliki menyebar di Afrika Utara. Khususnya dari Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Nyebrang sedikit ke Spanyol, ke Italia. Itu kalau ada orang antum temukan orang Libya, orang Tunisia, orang Maroko misalnya, Aljazair, atau Spanyol, atau kemudian Itali, datang ke Ka'bah, sholat depan Ka'bah, mereka bukan Syiah, mereka Sunni, Sunnah. Dan ketika sholat tangannya begini. Antum gak usah simpulkan, Allahu Akbar, Syiah ya. Oh, tidak. Dan mereka pun gak akan jawab, ya, maaf saya sedang sholat. Tidak ya. Batal ya, ngobrol. Tidak. Jelas ya? Jadi, biarkan seperti ini. Paham ya? Nah, jadi nanti ada kejadian, dan kejadian ini turun Quran surah ke-11, Hud, ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Jadi asalnya, semuanya begini asalnya. Tiba-tiba ada kejadian sebelum salat, datang seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, aqim liya haddan. Saya melakukan kesalahan, hukum saya sekarang. Perhatikan sahabat, tidak ingin dihukum saat di akhirat. Dia merasakan rahmat Allah di dunia, untuk mengampuni dosa-dosanya lebih besar dibandingkan dengan dahsyatnya hisab di hari kiamat nanti. Daripada menunggu syafaat sampai dengan hari kiamat, lebih baik saya memohon ampunan dari dosa sekarang, sebelum diselesaikan di akhirat nanti. Maka itu prinsip mereka datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya salah tadi sebelum sholat. Tolong hukum saya sekarang. Oleh Nabi didiamkan, karena akan sholat. Saat sholat itulah kemudian turun Quran surah ke-11, ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tunaikan salat dengan sempurna ya tarafayn nahar, di dua sudut siang ya sampai dengan datangnya malam. Artinya dari mulai mencakup zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuhnya. Nah, poinnya innal hasanati yudhibna sayyi'at. Orang yang menunaikan salat itu maka mengumpulkan pahala-pahala kebaikan yang banyak. Kalau pahala kebaikan terkumpul banyak, bisa menutup kesalahan-kesalahan kecil yang telah dia lakukan. Makanya nanti di hadis Muslim, nomor hadis 227, ada kalimat Nabi SAW. As-salawatu ila salawat, al-jum'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, katharatul lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan otomatis kesalahan-kesalahan kecil yang pernah dikerjakan di antara jeda itu. Malam takudil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Di kadang-kadang kita tidak sadar, mata kita salah lihat. Telinga kita salah dengar. Dan kita belum beristighfar. Ketika antum sholat, yang itu hilang seketika. Sepanjang bukan diniatkan. Niat saya nonton TV, mata bisa salah lihat. Oh, Masya Allah, ketika sholat mudah-mudahan diampuni. Tidak. Sesuatu yang diniatkan maka berubah dari kecil menjadi besar. Paham ya? Nah, maka ketika itu kemudian terjadi, setelah sholat orang ini bertanya lagi, Ya Rasulullah, saya berbuat salah, tolong hukum saya. Kata Nabi, turun ayat tadi, kamu telah sholat, apalagi yang minta dihukum? Setelah itulah kemudian Nabi menjelaskan kebanyakan orang berbuat salah karena ketidakmampuan menjaga hatinya. Menjaga hatinya.
Antum kalau lihat hadis Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-6, ya, lihat kalimatnya. Ala inna fil jasadi, langsung ke ujung hadis. Ala innal fil jasadi mudghatan, idza salaha salahal jasadu kullu. Ketahui di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau itu bagus, maka akan berdampak pada bagusnya seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau kualitas ini jelek, maka dia akan memancarkan sinyal-sinyal kejelekan. Tembus ke tangan berbuat kotor, tembus ke mata melihat yang jelek, tembus ke telinga mendengar yang tidak bagus. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itulah qalbu. Qalbun. Qalbun. Letaknya di mana qalbun itu? Letaknya di sodrun. Jamannya sudurun. Inilah yang kemudian berusaha setan untuk menguasainya. Di dalam qalbu ini terletak dua sumber. Sumber kebaikan, sumber keburukan. Sumber kebaikan disebut dengan takwa, sumber keburukan disebut dengan fujurun. Nama lainnya nafsu. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur, dorongan pada keburukan. Maaf, takwa, dorongan pada kebaikan. Jika kualitas qalbun dalam diri kita baik, maka fujurnya akan ditekan, takwanya yang muncul. Maka yang masuk ke telinga, dengar yang baik-baik. Yang masuk ke mata, lihat yang baik-baik. Dengar azan, Allahu Akbar, langsung dia mengatakan, cepat sholat, cepat sholat. Tapi kalau fujurnya yang muncul, takwanya ditekan, maka dia akan muncul duluan. Dengar azan, Allahu Akbar, ibunya bilang, nah, ayo sudah azan. Kata anaknya, kan baru azan, belum qomat. Nah, sudah qomat, kan masih ada waktu. Itu pertanda fujurnya dominan, yang takwanya tertekan. Maka antum mesti bisa menjaga, bagaimana caranya? Jaga kolbun kita, supaya kemudian fujurnya ditekan, takwanya yang muncul. Maka cara menjaganya, antum mesti menjaga dari was-was setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur, jamak dari kata sodrun. Di dalam sodrun ada kolbun. Jamak kolbun adalah kulubun. Kalau fujurnya muncul, maka penyakitnya akan datang. Penyakit kulub disebut dengan maradun. Quran surah kedua ayat 10. Fi kulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Cara menjaga penyakit kolbun adalah jaga sudurnya dan ritualnya terletak dalam sholatnya. Maka dari itulah kemudian kita bersedekap seperti ini, di antara hikmahnya untuk menggambarkan pesan jaga nih. Karena kebanyakan maksiat yang muncul dalam diri kita sumbernya dari sini. Nafsu menyebar dalam diri kita. Maka dari situlah kemudian muncul riwayat yang kedua setelah begini, kembali kemudian tangan bersedekap seperti ini. Paham? Apa hubungan dengan kaitan fikih ikhtilaf? Kalau Anda berhujjah dalam i'tidal ini, mengembalikan posisi semula seperti takbiratul ihram, maka ada orang yang takbiratul ihramnya tangannya ke sini. Maka itu tidak menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan saat i'tidal itu tangannya dikembalikan ke sini. Karena hadis yang berbicara tentang takbiratul ihram pun boleh tangannya ke sini, tidak harus kemudian tangannya ke sini. Jelas sampai sini? Baik. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan kias, analogi, logika. Ra'yun. Jadi ini hadis, kedua hadis, ketiga menggunakan ra'yun, logika, menggunakan kias. Tadi hadisnya mengatakan idza kana qa'iman fis shalah, kalau berdiri dalam salat. Dan diartikan oleh ulama pertama, setiap berdiri artinya tangan ke sini. Sekarang persoalannya, bagaimana kalau salatnya duduk? Atau salatnya berbaring? Kan sama-sama salat. Sedangkan dia tidak berbaring. Sedangkan dia tidak berdiri. Ada orang salatnya tidak berdiri, karena tidak mampu berdiri maka dia duduk. Dalilnya Quran surah ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau menunaikan Anda salat, silakan berzikir kepada Allah. Zikir, di antara makna zikir bisa salat. Salat, misal Quran surah 20 ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Ada orang salat fardunya berdiri, salat sunnahnya duduk, boleh. Tapi maaf, salat sunnah yang dikerjakan dengan duduk nilainya setengah dari berdiri. Setengah, walaupun boleh. Jika antum sedang di Masjidil Haram, ingin berdiri, ketika mau sunnah nggak kuat, boleh duduk silakan. Ketika duduk nilainya setengah. Di Masjid Al-Haram, sekali salat berapa pahalanya? 100.000. Kalau setengahnya berapa? 50.000. Di Tanah Kusir An-Nur, sekali salat berapa? Kalau duduk berapa dapatnya? Betul-betul setengah. Betul-betul setengah. Artinya antum bisa menunaikan berdiri, jangan paksakan untuk duduk. Antum berdiri. Sedangkan dalam salat fardu tidak boleh kita duduk, harus berdiri. Kalau mampu berdiri. Orang yang mampu berdiri kemudian duduk, maka dipandang tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Karena dari itu Nabi sepanjang bisa berdiri, walaupun menggunakan tongkatnya beliau, ya dalam posisi berdiri, beliau berdiri. Karena itu ulama mengatakan, lihat kondisi kaki Anda. Kalau masih bisa berdiri, berdiri. Kalau rukunya nggak bisa sambil berdiri, maka pasang bangku di belakang.
Saat ruku, Anda duduk dalam keadaan rukunya. Saat sujud, Anda boleh dalam keadaan duduknya. Tapi kalau masih bisa berdiri dalam berdirinya, maka ini diutamakan oleh para ulama. Nah, ada orang yang nggak bisa sama sekali. Berdiri udah nggak bisa. Dia bisanya duduk. Maka yang seperti ini, dia mendapatkan rukhsah, silahkan tunaikan dalam keadaan duduknya. Dan sholat orang duduk seperti itu sama dengan nilainya dengan orang berdiri. Sepanjang sama-sama menunaikan rukun dan syarat-syarat sholatnya. Jadi sama, sah. Sah dan sempurna dan nilainya sama sesuai dengan rukun syarat dan keikhlasannya. Persoalannya sekarang, karena dia tidak berdiri tapi dia duduk, apakah masih berlaku hadis yang tadi dengan pemahaman yang ini? Kan tadi Anda katakan kalau berdiri, sepanjang semua berdiri, tangan ke sini. Sekarang saya duduk. Apakah tangan saya saat itu tidak kembali ke sini atau tidak? Nah, ini yang kemudian dipandang lemah dalam jawaban pendapat yang pertama. Dari dua ini kesimpulannya, pertama, ada dua pendapat tentang persoalan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, tangan bisa kembali ke sini. Atau tetap lurus yang seperti ini. Pendapat ini disandarkan pada dua dalil dari Nabi SAW. Karena bersumber dari Nabi SAW, maka pembahasannya menjadi ikhtilaf. Jelas ya? Perbedaan yang melahirkan kemudahan dan harmoni. Pendapat pertama memilih untuk qabad seperti ini. Dalilnya tadi. Pendapat kedua memilih untuk kemudian tetap irsal seperti ini dengan dalil yang tadi. Sekarang pertanyaannya, mana di antara dua pendapat ini yang bisa diamalkan? Satu atau dua? Ingat, dalam kaidah fikih ikhtilaf, sepanjang ada turunan pemahaman dari hadis Nabi, maka keduanya bisa diamalkan. Karena itu Imam Ahmad menyampaikan, rahimahullah, dalam dua pendapat ini, seharusnya tidak dipersulit. Silahkan Anda bisa memilih di antara keduanya. Ingin yang seperti ini, atau ingin yang seperti ini. Karena kedua-duanya bersumber dari ijtihad, dari sumber yang benar, dari Nabi SAW. Tapi kalau Anda bertanya tentang tarjih, Ustadz, mana di antara yang terkuat? Saya secara pribadi tanpa harus mengajak atau memaksakan pada yang lain, saya memilih untuk irsal yang seperti ini. Karena pertama, dari sisi istidlal penguatan dalil sangat kuat. Yang kedua, kalau dipertemukan dalam muqaranah keduanya, ini masih lebih unggul dibandingkan dengan pendapat yang pertama. Sekalipun ijtihad yang ini tidak harus menggugurkan ijtihad yang pertama. Jelas ya? Jadi kalau antum misalnya sedang salat seperti ini, sami'allahu liman hamidah, ada tangan yang seperti ini, berarti dia mengamalkan pendapat yang pertama. Kalau antum menemukan yang seperti ini, maka dia mengamalkan pendapat yang kedua. Dan tidak harus diperdebatkan di situ. Sami'allahu liman hamidah, teman antum begini, pendapat itu lemah, yang kuat yang begini. Bisa. Jelas ya? Antum sedang begini, tidak usah jawab. Tidak usah jawab. Batal ngobrol dalam salat. Masya Allah. Yang ketiga bilang, untung saya nggak ikutan ngobrol. Batal semua salatnya. Jadi pembahasan ikhtilaf yang pertama tuntas, selesai sudah. Jadi saatnya tidak ada sami'allahu liman hamidah. Jika ada ingin yang meletakkan tangannya di dada, maka Anda mengikuti pilihan dari pendapat yang pertama. Jika Anda meletakkan kemudian tangan seperti biasa, irsal, terurai ke bawah, maka Anda memilih pendapat yang kedua. Sekali lagi, saya tidak harus memaksakan mana satu dua ini yang ingin Anda amalkan, karena bersumber dari ijtihad para ulama dengan hadis-hadis yang serupa. Tapi saya lebih secara pribadi memilih pendapat yang irsal dibandingkan dengan yang qabad. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun kepada Allah jika selama kajian saya di sini ada keburukan-keburukan yang pernah saya sampaikan, ada maksiat yang pernah terlintas di benak saya bertobat kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada antum semua jika ada kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan. Tolong bantu saya dengan doa supaya ada kebaikan yang bisa saya sampaikan. Jika ta'lim yang saya ajarkan belum mampu membuat Anda berhijrah dekat dengan Allah, tolong tinggalkan saya. Ambil ustadz lain yang bisa membuat Anda lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.